Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa wala amma ba'd. Pemirsa INH yang budiman rahimakumullah, sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Dan ini adalah merupakan saat-saat yang sangat dinantikan oleh semua kaum muslimin dan muslimat yang tengah menjalankan berbuka puasa, menjalankan puasa syahr Ramadan dan menantikan saat-saat berbuka puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa INH rahimakumullah, bulan Ramadan adalah merupakan bulan di mana Allah mewajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan berpuasa pada bulan Ramadan ini. Dan ini adalah hukumnya wajib. Dan Allah yang Rahman dan Rahim sangat tahu tentang kebaikan daripada hamba-hambanya. Para hamba-hamba mungkin belum mengetahui tentang apa yang terbaik buat mereka dalam kehidupan mereka dan yang terbaik buat masa depan mereka. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu mewajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk berpuasa pada bulan Ramadan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya itu. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah. Karena semua apa yang dijalankan oleh kaum muslimin dan muslimat selama bulan Ramadan asal dengan niat yang ikhlas, maka semuanya akan berbuah menjadi amal ibadah. Mereka tidur, mereka juga termasuk dalam bidang ibadah. Apalagi kalau seandainya pada saat-saat di siang hari bulan Ramadan mereka melakukan berpuasa dengan penuh khidmah dan penuh kekhusyuan, dan mereka selalu menghadirkan perasaan spiritual yang demikian besar, yang demikian mendalam, dan mereka menghadirkan Allah Subhanahu wa taala bersama dalam kehidupan mereka. Kalau seandainya dalam saat-saat mereka itu berada pada bulan Ramadan, mereka selalu merasa akan kehadiran Allah, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tercurahkan kepada mereka. Pada saat mereka berbuka puasa dan kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhamma wa btallatil uruq wa thabata raju insyaallah, maka itu adalah merupakan salah satu perilaku yang akan bisa mencurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada mereka itu. Begitu juga manakala mereka bersama-sama melaksanakan sholat tarawih, sholat malam pada hari-hari bulan Ramadan, pada malam hari bulan Ramadan, maka rahmat Allah juga akan tercurah kepada mereka itu. Apalagi dilakukan bersama dengan para jamaah yang lain, dan mereka melaksanakan sholatul lail, sholatul tahajud, dan amalan-amalan baik yang lainnya, membaca Al-Quran, maka sudah tentu mereka akan tercurahi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manakala mereka bersama-sama membaca Al-Quran, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, apalagi dilakukan di tempat-tempat yang suci, di langgar, di masjid, ataupun di mana pun saja mereka itu berada, maka itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Siapapun di antara kaum yang berkumpul dalam satu majelis untuk membaca Al-Quran ataupun mengkaji Al-Quran Al-Karim dari berbagai macam seginya, maka Allah akan memberikan 4 penghargaan pada mereka. Yang pertama, turunnya sakinah ataupun ketenangan dalam kehidupan mereka.
Dan yang kedua adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang ketiga, para malaikat akan bersama dengan mereka. Dan yang keempat, Allah akan mencatat mereka ke dalam orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berada pada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kaum muslimin dan muslimat, marilah kita bersama-sama mengisi kegiatan bulan Ramadan itu dengan berbagai macam kegiatan keibadah, baik itu ibadah yang berupa sholat ataupun berupa zikir, wirid, membaca Al-Quran, ataupun juga ibadah-ibadah sosial yang lainnya, seperti memberikan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Mereka yang memberikan berbuka puasa kepada mereka-mereka yang berpuasa, maka mereka yang memberikan buka puasa itu, mereka yang akan mendapatkan pahalanya orang-orang yang berpuasa, ya, berpuasa itu. Ini adalah merupakan cara kita untuk bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk kasih sayangnya itu berbagai macam, baik yang berkaitan dengan materi ataupun yang non materi, baik untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Dan kemudian yang paling penting lagi itu adalah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amalan-amalan yang akan mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu saja di lain bulan Ramadan, apabila terus-menerus dia melaksanakannya, maka itu akan bisa menghapuskan dosa di antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Nabi pernah berkata, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wal umratu ilal umrati kaffaratun lima bainama majtunibatil kabair, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Seorang yang terus-menerus melaksanakan sholat 5 waktu, tidak pernah terputus, ataupun orang yang melaksanakan sholat Jum'ah dari satu minggu ke minggu yang lainnya, atau orang yang melaksanakan umrah dari satu umrah ke umrah yang lainnya, maka dosa-dosa yang di antara dua ibadah itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah menunjukkan bahwa manusia sebagai seorang muslim hendaklah mempunyai keyakinan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara kontinu. Ya, secara kontinu. Orang melaksanakan bulan Ramadan pada waktu lalu mereka melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Pada tahun ini itu juga melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Orang yang melaksanakan ibadah, apakah itu ibadah harian, apakah ibadah mingguan, apakah ibadah tahunan, atau bahkan dari waktu ke waktu sepanjang hidupnya, maka Allah memberlakukan mereka menjadi orang-orang yang masuk di dalam orang yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasluna ma amara Allah bihi ayyusala. Dan mereka yang terus menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambungnya. Apakah itu silaturahim, atau apakah melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat yang tidak pernah berhenti sepanjang hayatnya itu. Maka orang yang semacam itu adalah orang yang melaksanakan istiqamah. Dan orang yang beristiqamah dalam jalan Allah, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya sebanyak-banyaknya, yang begitu banyak, dan Allah akan memberikan maghfirah, ampunan pada orang-orang yang selalu beristiqamah dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saja manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.